الوصول، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. إن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأكواب وأباريق وكأس بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير coba ولحم مما يشتهون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di dalam satu kajian kita membahas seputar tentang surat Al-Waqiah, yang mana dalam hal ini sampai kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala adalah bi akwabi wa abariqah wa ka'sim min ma'in. Dalam hal ini adalah ay bi akwabin ay bi kizanin
wa hiya awanun mustadiratun al-aqwa bila ara wala kharrati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya bahwa Allah akan memberikan begitu kenikmatan yang sangat luar biasa kepada orang-orang ahli surga. Bahkan sampai-sampai jalannya pun dengan digunakan permadani, beralaskan hambal yang begitu indahnya. Bahkan makanan-makanan pun tinggal hanya dia ucapkan maka dia akan dapatkan. Enggak pakai jauh-jauh ingin memetik buah-buahan, ada di dekat dia. Bahkan minumnya pun mereka sudah dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai-sungai yang sangat luar biasa. Maka dalam hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi akwabin. Minumnya pun adalah mereka dengan satu akwab, ay kubun, gelas. Gelasnya itu, kalau kubun itu gelasnya bukan gelas gede tapi gelasnya kecil. Kalau istilahnya kalau kita untuk minum itu biasanya pakai loki. Tahu loki, Pak? Seloki ya, kecil ya biasanya kan seloki. Dan ini adalah selokinya kecilnya ini luar biasa. Enak banget kalau minum seloki-seloki ya. Ya. Tapi kadang-kadang udah nggak sabaran, biar cepat langsung aja tenggak. Subhanallah. Nah ini adalah biaqamin ay bikizanin wa awanun mustadiratun liaqwahin bila ara wala kharatim. Mereka itu minumnya ini pun nanti nggak akan memabukkan. Minum apapun yang dia inginkan nanti kalau di surganya Allah itu nggak mabuk dia. Wala ara, dia tidak akan menjadikan satu kebingungan atau apa yang namanya mabuk lah kalau kita bilang. Wa abariqa wa hiya awanun laha ara kharatim. Dan juga wa abariq, kalau tadi minumannya minuman yang benar, tapi kalau yang minumannya dia yang memabukkan tetap kata wa abariqa itu nggak mabuk. Sebanyak apapun dia minum nggak mabuk dia. Wa bariqa wa ka'sin mim ma'in ay ina'u khamrin tahiratun tajri min uyunin. Bahkan di sini adalah luar biasanya wa ka'sin mim ma'in. Ada satu minuman yang memang dialirkan dalam satu sungai. Minuman ini khamar, tetapi khamarnya ini dikatakan lagi tahiratun. Dia itu suci, tidak apa? Tajri wala min uyunin, dari sumbernya. Jadi nggak perlu meras lagi. Kalau orang Arab ini biasanya kalau mau bikin khamar ini diperas dulu. Lain dengan zaman sekarang. Kalau mau minum khamar udah tinggal beli doang, klik gampang. Tapi kalau dulu orang Arab ini dia kalau mau minum khamar atau arak ini dia buat dulu dari anggur misalkan. Ini disimpan kemudian diperas. Maka dalam hal ini nanti kalau orang-orang yang gemar dalam hal ini artinya dia bertaubat kepada Allah, tapi nanti dia ingat masa lalunya di dunia. Ya Allah, aku mau minum, langsung Allah akan berikan itu dari sumbernya, nggak pakai repot-repot. Tajri min uyunin, dia akan berjalan itu dari apa? Dari sumbernya, sumber mata air. Sumber mata air apa? Sumber mata khamarnya, nggak perlu dia susah-susah. Subhanallah. Ini ganjaran orang-orang yang apa? Ketika ada satu keinginan, kemudian dia bisa menahan akan keinginan tersebut, maka dalam hal ini Allah akan berikan apa yang dia inginkan, kemudian dia tidak lakukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu kita aja, urusan belakangan nanti, yang penting saya bisa menunaikan hari ini apa yang saya inginkan. Tidak akan dia berpikir bahwasanya itu halal, itu haram. Ini jadi
imbalan atau ganjaran orang yang bisa menahan akan hawa nafsunya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan diberikan ganjaran. Jika engkau ingin sesuatu yang dulu engkau inginkan, ditawarkan nama Allah. Subhanallah. Kayak kemarin kan itu namanya perempuan, kalau kita senang itu disiapin perempuan itu. Subhanallah. Perempuannya seperti apa? Enggak pernah dipegang sama orang. Jangankan dipegang, disentuh pun tidak. Orsinil. Subhanallah. Jikalau apa? Dia bisa melakukan dan ingin, ada satu keinginan, tapi apa? Dia bisa menahannya. Ini luar biasa. Jadi kalau surganya Allah itu nanti ganjarannya udah kita nggak bisa membayangkan. Jadi apa yang kau lakukan, maka disitulah Allah akan berikan ganjarannya. Karena apa? Ganjaran surga. Selanjutnya adalah walahmi tairin mimma yashtahun, dan juga daging-daging burung yang mereka bakar. Artinya daging burung ini biasanya orang ada yang suka itu burungnya satu yang luar biasa nikmatnya. Biasanya kalau dia suka misalkan burung apa? Burung puyuh, burung ayam-ayaman. Kalau di Bekasi itu biasanya burungnya burung ayam-ayaman, bukan burung beneran. Burung dara. Ini pun nanti di surga kalau yang suka seperti itu, maka Allah akan walahmi tairin mimma yastahun wa qala luhumu tairin. Wa an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati tairan. Sungguh kata baginda Rasul, nanti di surga ada satu burung mithlu a'naqil bakhti wa tastafu ala yadi waliyillah fayaqul ahaduha ya awliya Allah ra'ibtu fi marwajin tahtal arshi wa syarabtu min uyunit taslim fa kullu minni fala yazan yaftatihuna baina yadayhi hatta yakhturu ala qalbi aqlun ahaduha fayakhrujina yadayhi ala alwanin mukhtalifah. Nah, di sini dijelaskan bahwa burung ini menjadikan satu makanan yang favorit, artinya daging-dagingan. Daging ini biasanya jarang orang yang tidak suka dengan daging. Sebagian besar orang suka dengan daging. Maka nanti Allah di surga pun orang yang suka makan daging, Allah akan siapkan pula daging, dan daging yang paling lembut itulah nanti daging burung yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yashtahun, mereka itu bisa dibakar, terserah. Mau digoreng, mau di apain aja dah pokoknya. Di ayam geprek pakai sambal itu ada. Kalau tergantung daripada kemauan kita, ya kan? Opor, nah ada. Direndang, diapain, dan pokoknya ada semuanya di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa hurun 'ainun ay tasaun syadidat bayadin ajsad. Hunna wa syadidat sawadul uyun ma'a sa'tiya. Maka wahurun ain di sini Allah akan berikan suatu makanan yang tidak ada taraknya. Apa yang kau inginkan Allah akan berikan. Semuanya wahurun ain. Apa yang kau pandang, apa yang terdetik di matamu, Allah akan berikan. Ini gambaran kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang digolongkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Kemudian juga di sana perhiasan, tadi makanan. Sekarang kalau orang yang suka gemar daripada perhiasan, Allah akan berikan perhiasan. Di surga juga bisa ada dandan nanti. Kalau perempuan yang suka berdandan, berias, tetapi memang dia beriasnya karena Allah, karena kemudian untuk suaminya, bukan untuk majang kepada orang lain, nanti dengan pertahanan dia tidak untuk menampakkan kepada orang lain, tetapi dia untuk suaminya, maka dia pun nanti akan diberikan perhiasan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kalu'lu'i ay ka'amthalil lu'lu'il maknun ay al-musawwin alladhi lam taqwa 'alaihi asy-syams wal hawa wa hadha isyaratun ila ghayati safaihinna. Dan di sini adalah yang namanya lu'lu. Lu'lu itu permata ya. Lu'lu apa sih namanya? Kalau yang dari mutiara. Lu'lu ini mutiara. Di atasnya emas. Kalau emas itu masih rendah. Berlian, mutiara. Nah, ini ghayatus sifaihi. Seperti sepaling-paling tingginya perhiasan itu adalah lu'lu, mutiara, berlian, jamrud kalau batu, ya kan, jamrud. Tukang batu mau udah tahu aja, ya kan, kita suka nih nahan jamrud dan lain sebagainya akan diberikan di sana dengan hal kenikmatan yang seperti ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an bima kanu ya'malun. Dengan apa? Ganjaran apa-apa yang dia telah lakukan. Para jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sekali lagi, Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini adalah memang untuk manusia. Sudah disiapkan untuk manusia. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, tidak akan aku ciptakan muka bumi ini, langit dan bumi beserta isinya, jikalau aku tidak ciptakan adalah Nabi Muhammad. Ini kan dalam satu riwayat mengatakan hal yang demikian. Maka kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, silahkan engkau nikmati segala apa yang aku berikan. Silahkan engkau nikmati apa yang engkau inginkan. Tetapi di situ ada satu koridor, aturan-aturan. Manusia itu bisa dia mengeksplorasi. Manusia itu bisa mengembangkan segala keinginannya dengan otak yang mereka miliki, dengan kecerdasan yang dimiliki dibanding dengan binatang-binatang atau makhluk Allah yang lainnya. Kalau binatang, kalau memang makanan itu ya udah itu aja. Coba kalau misalkan binatang, kambing saja, makannya dia sukanya rumput. Kita kasih pizza, kira-kira ya tak? Tidak mau. Tapi kalau manusia, daun-daunan doyan, daging doyan. Pokoknya manusia itu bereksplorasi itu memang luar biasa. Begitu Allah ciptakan manusia di sini. Tetapi apa? Nanti lihat ganjaran apa yang aku atur-atur, apa yang aku sudah aturkan, apa yang aku sudah berikan rambu-rambu, jangan engkau langgar. Kira-kira kalau misalkan kita melanggar satu aturan Allah, nah ini ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Kemudian kita melanggar aturan-aturan yang dibuat manusia, ini pun ada konsekuensinya. Di perjalanan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Kira-kira kalau misalkan kita melanggar lampu merah semuanya, ini akan tabrakan. Konsekuensinya seperti itu, dia akan kecelakaan. Nah, begitupun dalam syariat, dalam agama, maka kehidupan ini adalah tentunya penuh dengan aturan, dan aturan yang kita bisa jalankan, maka tidak sia-sia nanti kelak Allah akan siapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan yang kita makan, kemudian kita bisa menahannya hanya karena dengan Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan makanan yang sangat luar biasa. Tidak perlu engkau sulit-sulit. Kemudian perhiasan yang engkau inginkan, jika memang karena engkau takut kepada Allah, maka Allah akan berikan nanti di surganya ketika engkau digolongkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan perhiasan yang tanggung-tanggung. Ghayatus safai, yang paling tinggi nanti sifat daripada perhiasan itu adalah lu'lu, namanya mutiara. Maka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita hidup di dunia ini. Kita dapat menahan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berusaha semaksimal mungkin apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita yakin jika itu akan bisa kita lakukan, kita akan digolongkan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan tentunya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi lasturil firdausi الكافرين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.